Tang kamari. Mau kamari. Oir aja oir. Marah-marah. Nah, kena keliling biji. Oir. Udah ngabagi, udah kabagiannya. Udah ngabagi teh kabagian ya, kantongan itu. Kebenaran aja pas ngaji pas lobaan deh. Kamari masih tikan. Kamari masih ngaji seetikan. Heeh. Aing enggak mau 15 jam sama mah. Kok mau isuk pikiran kayak? Kok mau isuk pikiran? Satu kamari seetikan. Kata mumpung ya. Alhamdulillah disehatin. Betul ya. Emang hitam? Mau korok habis sih kacang mana nih? Ya kacang. Dek, kamu udah ngambil jam-jamnya enggak? Hah? Enggak ngambil air jam-jamnya? Punya banyak. Hah? Sadis enggak? Oh, banyak. Gider terus. Ustaz Amin. Kamu dari mana aja? Bah. Ya. Ya. Loba. Ingat setahunnya. Ibu ya. Bagian kapita. Saya dulunya kapita kawan. Anak dahulu Mah patang. Ibu Haji mau. Habis itu ngabag itu makin ini ngabag kabagian. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittahila bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehajatan
Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat, terutama nikmat yang paling luhur, nikmat iman Islam, sehingga sampai detik sekarang kita masih diberikan kesempatan bisa menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Mudah-mudahan segala apa yang kita sudah korbankan, yang sudah kita lakukan menjadi amal ibadah buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga dapat selalu kita persembahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau hingga hari kemudian. Alhamdulillah, sampai malam di awal tahun baru Hijriyah namanya, kita sebagai umat masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur, masih diberikan rahmat, hidayah, taufik, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berlomba-lomba ibadah kepada Allah agar kita lebih banyak, lebih besar untuk bekal kita menghadap Gusti Allah. Semoga di akhir hayat kita semua mendapatkan rahmatnya. Bukan main di bulan Allah, di antara 12 bulan, 4 bulan yang Allah istimewakan, di antaranya bulan haji, bulan haram Muharram, dan bulan Sa'ban. Semua betul bulan ini punya Allah, tapi yang lebih disenengin oleh Allah, yang begitu banyak penampakan yang Allah telah berikan, terutama dari tanggal mulai besok tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram. Ini banyak pertolongan Allah yang disurahkan kepada umatnya, termasuk kejadian-kejadian dari para nabi sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian 10 Muharram, Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya, diselamatkannya Nabi Nuh dari gelombang banjir, diselamatkannya Nabi Ibrahim dari dibakarnya tanggal 10 Muharram. Jadi banyak lagi yang Allah berikan pertolongan di bulan ini. Maka dari itu kita semua mari berlomba-lomba, jangan sampai disia-siakan. Mungkin tahun ini tahun akhir daripada kehidupan kita. Maka dari itu semangat, jangan sampai dilewatkan yang Allah berikan kesempatan agar kita bisa merasakan, bisa diberikan karunia ataupun rahmat Allah di bulan ini. Di antara amalan-amalan yang emang yang harus kita lakukan, yaitu di antaranya di tanggal 10 Muharram kita melakukan puasa, yaitu puasa sunnah yang sebagaimana sudah dilaksanakan oleh kaum Yahudi. Di antaranya mereka menghormati tentang pertolongannya Allah terhadap Nabi Musa alaihissalam. Cuman kita puasanya nggak boleh sama dengan orang Yahudi. Maka sebelum tanggal 10 Muharram sunnah kita melaksanakan puasa sunnah 9, 10, 11. Jadi jangan sama
Kalau orang Yahudi puasa tanggal 10 berkumpul semuanya di Karbala memperingati akan Nabi Musa Pantaurat. Jadi pertolongan Allah terhadap Nabi Musa melewatin lautan dari kejaran Fir'aun. Bagi siapa kita semua yang ingin mendapatkan pertolongan Allah yang begitu besar di bulan ini, mari kita melaksanakan apa yang menjadi sunnahnya. Cuman amalan ini tidak ada dari Rasulullahnya. Cuman Rasulullah pernah mengamanahkan, kalau umur saya sampai ke tahun depan, saya akan melaksanakan puasa di hari 9 dan 10 di bulan Muharram ini. Dan bagi siapa orang yang melaksanakan atau punya itikad ingin membahagiakan keluarga, orang tua, fakir miskin, anak yatim, Allah lipat gandakan pahala ini. Maka dari itu biasa yang masak teri, lauk asin, kayak di tanggal 8 10 mah kudu masjid ayam. Berniat ingin menyenangkan keluarga. Gak kebeli ayamnya, boleh kepalanya. Tidak kebeli juga kepalanya, cekerna. Cekerna teka beli taina geus dipaes. Kurang Haji. Nu penting ayam-ayam kan. Siapa orang yang berniat memerdekakan ataupun ingin membahagiakan satu yatim, Allah akan samakan pahalanya seperti kita mengasihi sekolong dunia yatim piatu. Begitu besar pahala di bulan Muharram ini. Makanya jangan sampai dilewatkan. Mau puasanya bagaimana dari tanggal 1 sampai tanggal 10 boleh. Lebih hebat. Gisena kagok cania, mencapai urang tanggal 5, tina naon. Tapi tanggal 5 ya acara kawinan dulur. Kumaha di tanggal 10 na bae. Esian niatan teh sisa berenang. Jadi mari kita berlomba-lomba, mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang berlimpah, agar semua yang apa menjadi tuntunan para ulama terdahulu bisa kita laksanakan. Penentuan bagaimana terjadinya 1 tahun ke depan itu bagaimana tanggal 1 Muharram. Yang paling angker, yang paling rawan kalau tanggal 1-nya jatuh di hari Selasa dan hari Jumat, itu akan terjadi malapetaka yang besar. Banyak kematian, paceklik yang berkepanjangan. Maka dari itu, dengan cara inilah kita bisa menolak semua apa yang nanti terjadi bakal terjadi di tahun yang akan datang. Dan siapa orang yang berpuasa 9, 10, 11, Allah akan ampuni dosa 1 tahun ke depan, dan Allah akan ampuni 50 tahun. Bagi yang punya kepala 30 tahun. Jadi kalau penjara mah seumur hidup ya, sesuai dengan umurnya. Jadi ya, banyak sekali apa yang menjadi keberkahan di bulan Muharram ini. Makanya ulah teuing lah, tanaga-tanaga burung teboga mah lumayan tanya. Ieu mah urang-urang teboga pakaya tanaga gente. Jadi jangan sampai begitu. Makanya Abi bikin sarana di sini besok, mungkin sampai tanggal 9, 10 juga acarakan santunan ataupun berbagi kasih
dengan anak yatim. Besok pada Jum'ah, bila mana ingin membantu, silahkan bisa hadir di sini. Tama urusan anak bantuan dahar tapi jadi masalah. Kami nabi nama dalam bantuan dahar. Hari teh izin mah, pada siapa itu baik lah. Baik cita-cita nu tinggi. Kenapa mengadakan kita bubur suro? Nabi Nuh waktu itu kelaparan, mengumpulkan sisa apa ada yang makanan, kacang segala macam. Akhirnya dibubur. Bubur nanti dia pakai uyah. Pada waktu itu belum ada garam. Garam itu terjadinya dengan Nabi Ibrahim. Sewaktu memohon kepada Allah ingin ngasih makan ke seluruh umatnya Rasulullah. Akhirnya diberi satu salju dari surga, lemparkan di atas gunung. Nah sampai sekarang jadilah garam. Bertebar di lautan, akhirnya jadi garam. Makanya yang makan garam itu makanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Nabi Nuh, cuman buburnya itu pakai uyah. Sama Abi juga, buburnya nggak pakai garam. Ngan luhurna dipurulukan. Ambah deh panjun mah dikerupukan. Kurang puas keneh bae. Ngejuil deui bae toge. Nah itulah. Jadi kalau itikad ngikutin apa yang menjadi Nabi Nuh. Mudah-mudahan Allah turunkan juga pertolongan kepada kita semua yang sudah makan bubur. Nggak ada apa nyawa katulungan nyontel. Namun hanya dua dari isukan naik kene. Isukan ya. Ngaji bubur dari. Supaya dapat pertolongan seperti apa Allah mendapatkan pertolongan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Membahagiakan keluarga bisa diajak jalan, niatkan dalam hati, ya Allah ya Rabb, mohon padilah barokahnya di bulan Muharram ini, niat ingin membahagiakan keluarga, ajak jalan-jalan, jalan-jalan atau makan bersama. Yang penting mereka keluarga kita, anak istri bisa bahagia. Lihat jaminannya dari Allah, Allah akan bahagiakan dia sampai dengan ketemu bulan Muharram tahun depan. Nah, siap-siap. Wah, urusan dengan hutang lah nanti. Supaya bahagiakan keluarga. Akan berasa nanti. Spontan itu. Tekdung mustajab. Tapi niatkan ke orang. Niat mohon padilah barokahnya di bulan Muharram ini. Cocok Bu? Tinggal tulis di keluar Bu. Laporkan ke sana. Tasadduqan min ba'di amwalika tu'ina man yahtaju lillahi ali. Dengan mau berbagi, kita sebenarnya sudah menjadi tuan bagi harta kita sendiri. Makanya yang bisa merasakan punya uang, punya harta, orang yang udah mengeluarkan. Tapi kalau orang yang masih menyimpan di kantung atau di rumah, berasa kurang terus. Makanya orang yang bisa mengeluarkan, itulah dia yang bisa merasakan kita itu punya. Habis sudah bilang, duit itu ada psikologisnya, punya sifat. Sifatnya dia itu paling gak mau kalau disumpahin. Contoh, ya Allah susah amat nih duit. Itu demi Allah, komandan yang ngomong.
jangan deket-deket sama dia. Kita udah disumpahin susah. Yang kedua, bila mana orang yang sering menyimpan, membelenggu uang di tempat kita, jangan berharap kalian bisa datang lagi uang tersebut sampai betul-betul habis uang tadi. Karena mereka pun komandannya duit ngomong begini, jangan coba-coba nyamperin dia, bisa dibelenggu kita, dicekek, dikaretan. Batak dari Allah deket dengan setan. Dicoba, ayo dicoba, breng. Sebelum kalian ngeluarin, demi Allah sudah datang lagi. Tapi kalian pegang begini, tidak bakal datang. Yang ada pasti kecoceng, yang ada pasti habis. Bukannya maksudnya dirubah-rubah, bukan. Mau disimpan di bank, mau dibeli emas, mau dibeli beras, sisain untuk jajan satu hari ini. Sebelum kita keluarkan uang tadi, dia udah datang duluan. Ibarat rezeki itu seperti makan. Kita makan, sebelum rezeki ditelan, nggak mungkin kita nyuap lagi. Naon bahasananya? Mun dihem naon ngaranna? Geus kitu belah aing ngartikeun bae sih. Dihem naon ngaranna? Dimut. Dimut, ditahan makanan, lama-lama ini bisa tidak akan masuk ke dalam perut kita, malah nanti jadi mual keluar lagi. Ibarat uang kalau dipegang terus, ini bisa-bisa kebuang. Makanya segerakan. Begitulah kita merasa diri kita itu punya. Begitu pula kita merasa kita itu pimpinan dalam dunia. Gak mungkin ada istilah permainan dunia, hubud dunia, yang sekarang kita sering seperti tadi disayang-sayang. Komo ibu-ibu mah pikiran isukan baik, jajan isukan kayak si anak kalian jajan disir. Itu tanda ibu menghinakan Allah. Siapa orang yang memikirkan hari besok, satu kupur nikmat, dasarnya kita lupa bersyukur hari ini. Yang kedua, ibu merasa meniadakan adanya Allah yang punya dunia langit beserta isinya. Jadi nggak usah kita coba-coba mikirin hari besok, karena hari ini aja belum habis. Nikmatin hari ini, bersyukur hari ini. Yang kedua, bila mana bapak-bapak ngasih nafkah kepada anak istri bapak, ngedumel hatinya, demi Allah, apa yang bapak kasihkan gak Allah ganti, gak Allah pahalakan terhadap diri kita. Rugi dong. Ngerenyang tengah renyang. Duit tiba, tapi bari merek. Eta demi Allah mual diganti ke Allah. Kalau ngasihnya santuy, enak, ngutit-ngutit, ngorek-ngorek, empuk, Allah nagih ngegantian, diganti 2 kali lipat, diberi pahala urang. Itu janji Allah. Nah, hitung-hitung bahagiakan ibu-ibu baik. Bagaimana bi, suami nggak punya, ada orang tua, ada anak, dicoba. Bagian anak sekali-kali ya. Kadang ibu-ibu nusuk dumol bae manya, mere opo tapi yang nyong haten. Matakna suwek di merek adik tilok datang deui. Jadi dikasih ongkoh tapi hatena ngerewen. Kalau seandainya kita sebagai laki-laki mengungkit-ungkit yang sudah kita keluarkan, Allah pun akan mengungkit-ungkit apa yang sudah Allah berikan. Kalau tidak ada uji-ujian dengan keluarga kita, Allah pun mengasih rezeki kepada seorang suami, demi Allah tidak akan ada uji-ujian. Praktek.
Ieu sumber rizkina kadang-kadang pehewaeun mandang salaki eta korek. Bu, Abi minta ini, sebutkan 3 kebaikan suami. Tuh kan ngahuleung Pak, udah disebut. Bu, sebutkan 3 kagorengan suami. Meta nambah 10 bisa teu. Lamun kagorengan suami nempel di memori otak. Ai kebaikan mah eueuh. Eta awewe. Ku abi mah tadi disebutkeun 3, meta nambah kagorengan. Bisa teu nambah 3. Jadi 6. Lamun kita nyebutkan hiji bae kebaikan suami, cicing mengaenen. Sigan Allah kabeh kebaikan lelaki. Makanya ibu, kalau seandainya pingin berbet suami, pandang suami itu pandangannya yang baik, yang kaya, karena ibu itu sumbernya rizki daripada suami. Kalau seandainya ibu belum bersih memandang suami dengan hal yang baik, maka jangan berharap suami jadi baik. Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, melainkan Allah mengabulkan apa yang kita fokuskan. Fokuskan naon dia? Hayang anak soleh. Ternyata fokusnya karena degeuna, makanya nambah degel. Keinginan kita pingin bayar hutang, fokusnya ke mana? Nyaran duitnya. Makanya duitnya nggak ketemu karena kita fokusnya kepada cari duit. Sekalinya ketemu juga tidak akan cukup, karena manusia itu tidak tahu akan kebutuhan kita. Makanya mutlak di surah Al-Imran bahwa Allah menyatakan Allah tidak mengabulkan keinginan orang, keinginan kita, melainkan Allah mengabulkan apa yang kita fokuskan. Paham teh? Paham teh? Cari cimbalan Jumatan ya, Masya Allah. Lain betul paham kau diulang deh baik dah. Cuma cari cimbalan Jumatan lain. Paham ya? Masih tapian kan. Kalau kita semuanya, Abi juga ngemaklum, semuanya rata-rata kita kefokusannya menginginkan anak soleh, tapi fokusnya karena degeuna bae. Sedangkan di surah An-Nur ayat 22, selama kalian masih ingat dengan kejelekannya, masih ingat dengan kesedihannya, kesusahannya, jangan berharap aku akan memberikan pertolongan kepada kalian. Demi Allah, soal masalah kita ini udah di depan duluan Allah memberikan jawaban. Demi Allah, Allah sudah pingin ngasih semuanya kepada kita semua, cuman terhijab oleh rasa khawatir kita terlalu besar. Istiqwari 3 saran-saran Abi. Perbanyak sholat tobat, karena sholat tobat ini membuka 10 belenggu permasalahan kita. Gak usah pakai bingung loading deui, langsung ngalaudu sholat sunnah 2 rakaat. Apa yang dikerjakannya? Sholat sunnah tobat, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah fajar. Sholat tobat yang lebih baik dilakukan sehabis maghrib. Subuhnya sholat fajar, sholat duha disuruh. Malah Sayyidina Umar melarang keras, bila mana orang bangun tidur ulah molor deui sampai ke suruk. Suruk itu 1 jam setelah sholat subuh. Ulah ka molor, mending kene ngaji tah, olahraga kek naon bae. Engkena suwe sajam. Jadi lamun subuh nak kuari jam 6 berarti sajam. Jam 7 kakarak hok nek molor-molor nek sale.
Ya perhatiin gitu jadwal nasri mah dibalik-balik. Jam 4 sampai jam 5 lewat salapan. Siapa pan jam salapan lewat 5 subuh. Kenaon sakali mah ngen lamun berkali-kali nanaonan sakitu bae seuseut beungeut. Atuh beureuh tapi moal poe kaesan bae mah moal hudang deui. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Jadi lamun orang yakin, pede bahwa orang mampu, bahwa orang bisa, demi Allah layak tasib datangna. Tepuguh-puguh. Iya na ya, kudu di bener-bener mindset otak orangnya. Iya pan nempel deh kasusah, kasedih, kanyeri. Wabeh nempel. Eta nu hijab henteu datangna anu bagus. Hayang mayar hutang berarti fokuskan karena mayar hutang, ulah fokus karena nyiaran duit. Hayang kawin fokuskan iraha nyawina, ulah pikiran awewena. Fokusna karena dikana, dikana aya duitna, ditirah kawinnya siap, kaburu dikawin batu. Tanyakan baturan pasangan darah rata kalian pasangan siapa mana tuh dikawin batu nyapu ade. Cinta itu nggak usah harus memiliki. Bisa begitu baik. Ini saya bohong deh, cicing mentak lagi cicing bohong betul sana naon ya. Makan bubur pakai sumpit. Terus siapa pandang kerpaan tuh nih ngomong cakep tak kumaha makan bubur pakai sumpit mual bisa belum Kaca-kaca. ya deh maksa aman. Kadal fakru an yakuna kufron. Rasulullah bersabda, hampir-hampir kefakiran, kemiskinan membuat seseorang menjadi kufur. Meragukan rezeki adalah penyakit yang sangat berbahaya karena ia bisa menjerumuskan seseorang kepada kekufuran. Karena pada dasarnya meragukan rezeki sama dengan meragukan Allah yang maha memberi rizki. Makanya ulah gagabah eta ngomong ieu bacot ya ulah sok sembarangan diabinan ku 70.000 malaikat ulah gagabah lamun ngomongkeun dari mana bagaimana berarti mutlak orang tadi sudah murtad karena huruf ina di depannya sungguh-sungguh aku akan mencukupi semua apa yang kalian inginkan. Jelas. Makanya ulah gagah hari sumut. Ye nu sok lobaka useup yang banyak ikan kepancing dia ikan itu nggak bisa jaga mulut. Calangap ka pancing deui. Calangap ka pancing deui. Geus urang ge kudu bisa jaga bacot lain mulut. Jadi bahasa menyikapi kita tidak ada itu tidak boleh ngomong tidak ada. Ya Allah ya Rob supaya ada rizkinya. Kami mau bayar hutang. Itu memboro-boro gimana kumaha. Nges kudu maca syahadat 7 kali. 7 kali sih maca syahadat nanti. Komo lebih parah.
lamun urang karunya nyarankeun ka batur. Lamun urang embung atuh teh can tiasa geus kitu bae. Di can tiasa gitu. Jeung lamun urang nak mere, ikhlas urang mah sabaraha. Sanajan teu dibayar ge urang mah geus ikhlas. Masalah hutang mah ya mun manehna ngahutang ikhlas urang imerana sabaraha ngahutang 2 juta. Ulah beri 2 juta. Anu ikhlas sabaraha ya? Oh, 200.000 belah. 200.000. Sanajan teu dibayar lagi urang mau jadi atep. Nya, paham teu? Jadi ikhlas make 200.000. Cicing jelema nama, diam orangnya mah, tapi sekali ngomong minjem duit. Tidak omong. Jika engkau memiliki Allah yang maha mampu memberikan rezeki dan Tuhanmu maha kuat dan maha kokoh, lantas apa yang membuatmu ragu atas semua ini? Berarti dengan tidak sadar kita sudah menjauhkan, sudah tidak yakin dengan kekuasaannya Allah. Ulah gagah Ali sunnah wal gagah sing goreng. Dalam ayat di atas Allah benar-benar ingin menenteramkan hati hambanya Allah agar mereka tidak sedikit pun ragu akan jaminan rizki dari Allah. Sampai berkata 2 kali, sungguh-sungguh aku akan penuhi semua keinginan kalian. Orang mati udah karena hati. Kedua, nama Allah Ar-Raja, nama yang maha memberi rizki. Allah tidak menggunakan namanya Ar-Raji, yang maha memberi rizki. Ketiga, Allah mengakhiri wahyunya dengan menjelaskan sifatnya yang maha kuat lagi maha kokoh. Warek nek sebuah segede gunung nanaon ge Allah mampu, Allah bisa. Yang sebetulnya masalah belum datang, Allah sudah mengirimkan jawabannya terlebih dahulu daripada datang soalnya. Cuman kita mah menyikapinya terlalu khawatirnya tinggi. Rukumaha mun setan nagih di mana gitu. Mana ieu incan, itu incan, dia incan, disumpah anta duit kabur. Kabur. Tapi mau ditanyakan judulnya naon dinya. Kasih mah balik ngaji duit teh. Belon. Duit dia diajikeun pelong. Nah ini judulnya ya. Kita ngaji Saudi mah deuleu main judulan bae. Ayo ngaji duit Al-Faruq cenah. Jadi intinya globalnya menyambut tahun baru ini kita mohonkan sama Allah biar kita dijaga terus sama Allah, tidak sampai kita kena rayuan setan laknatullah. Akan diberikan keimanan yang kuat, diistiqomahkan dalam ibadah sampai kita ketemu Muharram tahun depan. Begitu pula apa yang Abi sarankan, dimana nanti tanggal 9-10 tolong usahakan agar kita bisa melaksanakan apa yang menjadi sunnahnya puasa. Jadi kalau kita tanggal 1-nya hari Jumat, berarti Sabtu minggunya kita puasa. Sabtu, Minggu, Senin. Soalnya budak Yahudi mah minggu ge puasa eta tanggal 10 mah.
Jangan supaya kita bisa membedakan antara kita dengan orang Yahudi, maka kita dilebihkan 2 atau 3 supaya mendapatkan pertolongan. Ini tahun ke depan ini jatuhnya 1 Muharram ini hari Jumat, berarti mendadakannya lebih parah daripada hari Selasa. Gempa bumi, gunung meletus, paceklik yang berkepanjangan, banyak orang-orang yang mati, penyakit bertaburan. Jadi yang menentukan tanggal di 1 tahun ke depan ini bagaimana tanggal 1 Muharramnya. Kebetulan kita jatuh di hari Jumat. Makanya keadaan Indonesia ke depannya ini kita doakan biar negara kita dijaga, dijauhi daripada bencana gempa bumi segala macam, paceklik, kemiskinan, kemarau berkepanjangan, agar selamat sampai akhir Muharram tahun depan. Begitu pula saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kita doakan semoga mereka diselamatkan, dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kuat, aing teh kuat. Ma akrama sabun syaihan di sini illa qaidallahu lahu man yukrimu inda sini. Muliakan diri kita, hargai diri kita. Kita masih enak nikmat ibadah kita, tidak terganggu dengan peperangan. Lihat di Palestina, umur 4 tahun, 5 tahun dia hanya memegang Quran. Mereka mau ibadah susah karena dengan rasa takut, tempat tidak ada, fasilitas tidak ada. Begitu sedihnya mereka. Kita yang emang semua serba ada, ketenangan sudah ada, kenapa kita selalu lalai sampai saat ini? Mereka yang berusaha ingin ibadah kepada Allah begitu sulit, begitu tantangannya besar, tapi kita sudah mudah gampang. Di dunia ini tempat yang paling disenangi oleh Allah adalah masjid. Bagi siapa orang yang senang ke masjid berarti bakal mendapatkan payungnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selakonan 5 waktu orang sering ke masjid, tapi jangan makmur di masjid, makmurkan masjidnya. Ulah makmur di masjid, ulah salah paham. Ay berkat riungan datang ke masjid, panghareutna berarti eta makmur di lain ngamakmurkeun mas. Selain berdoa, salah satu kiat yang efektif untuk menjadikan seorang berkah dalam rizkinya, panjang usianya adalah memaafkan dengan saudaranya. Ini akan lebih kasih bonus sama Allah dalam umur 20 tahun, diperpanjang dalam rezeki ribuan berlimpah kepada diri kita. Sayangi, biar apapun juga tetap saudara kita. Tadi habis sudah bocor-bocorin, salah satunya Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, melainkan Allah mengabulkan doa kita yang kita fokuskan. Makanya belajar dalam mensiasati, menghadapi, menyikapi dalam kehidupan ini agar kita bisa langsung cepat melebihi daripada kilat datangnya semua apa yang kita cita-citakan. Yang kedua, jaga mulut. Yang ketiga, doakan orang lain apa yang kita inginkan. Doakan mereka, sahabat, tangga, saudara, maka akan berbalik. Kita pun akan didoakan oleh 70.000 malaikat mendoakan apa yang sama kita doakan ke orang lain.
Pandang semua ini dasarnya baik. Manusia itu baik dasarnya, jangan kita terpuruk dengan kejelekannya. Dari mulai rumah tangga, keluarga, anak, usaha, bagus semuanya. Itu semuanya adalah dalam lingkupan ibadah yang paling tinggi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan tok hanya tolak ilmu, bukan tok hanya istilah ngaji, sholat, puasa, zakat, tapi kehidupan kita berusaha itu sudah termasuk fisabilillah, sudah termasuk adalah ibadah. Begitulah cara Allah memberikan rahmat jalan kepada kita agar kita bisa sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia bukan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi